Kemudian Pak Sasaki menengok ke keluar rumah sebentar. Pak Sasaki dengan cermat berperhatian mulai melepas kaki dari mabuk dan membersihkan pelan. Sampai pada seperti hari, Pak Sasaki meminta kepada keluarga untuk membawa istri favorit ke rumah. Sebuah kotak tipis yang menjadi pelengkap terakhir bersama dia untuk siap pergi ke tempat yang lebih baik. Para keluarga yang ditinggalkan satu persatu mengingat semua kebaikan yang pernah dia berikan, tanpa membahas sedikit pun hal buruk yang sengaja atau tanpa sengaja. Bahkan hati yang keras pun bisa lumpuh saat orang yang dicintai pergi untuk tak kembali. Selesai acara, sang suami almarhumah tadi mengambil Pak Sasaki dan Daigo untuk meminta maaf. Dia berkata kalau semenjak mereka menikah, belum pernah dia melihat istrinya secantik dia. Bu Suyako yang senang melihat mereka berdua langsung mempersilahkan keduanya untuk diri di rumah dia. Saat sedang merendam, Daigo bertemu dengan Pak Ira, pelanggan yang sudah 50 tahun selalu pergi mati Bu Suyako. Daigo pun menuju beras air dan juga memakai itu. Dia rasanya masih sama persis di saat itu kecil dulu. Pak Ira bilang, Bu Suyako yang harus memiliki istrinya. Dia yang baik dan dia yang menceritakan kepada sendiri. Maka dari itulah pemandir ini rasanya masih sama, biarpun sudah berpuluh-puluh tahun berdiri. Sementara itu di luar, Mika yang ingin membantu Suyako malah dilarang lainnya. Bu Suyako semenjak suaminya meninggal, dia sudah terbiasa melakukan semuanya sendirian. Dia tidak pernah merasa berat sama sekali. Justru anaknya yang selalu cerewet memintanya untuk menjual kematiannya. Jelas Bu Suyako tidak mau, karena nanti pelanggannya bagaimana. Maka dari itu, selagi dirinya masih sehat, dia akan berusaha sebaik mungkin. Mika langsung bilang pasti Bu Suyako bisa, karena waktunya masih panjang. Tiba-tiba Bu Suyako bilang, tolong jaga Daigo. Daigo itu orang yang sangat baik dan juga tidak suka merepotkan. Aku ingat saat Daigo tidak pernah menangis sama sekali di depan ibunya saat akan berpisah dengan teman-temannya. Tapi saat dia sedang berendam di depan dia, Daigo menangis sambil menahan suaranya sampai baunya gemetar. Aku mohon, maklumi dan jaga dia. Mika dan Daigo menghabiskan malam bersantai di rumah sambil menikmati salju yang turun untuk pertama kali. Mika bertanya soal ayah Daigo. Daigo bilang kalau dia bahkan tidak bisa mengingat wajah sang ayah, tapi kalau dia bisa bertemu dengan ayahnya, yang dia lakukan pertama adalah mempunyai yang keras. Setelah itu Mika memutar lagu yang tempo lalu Daigo mengingat dengan celonya. Mika kemudian bilang, mungkin saja ibumu masih mencintai ayah, karena kalau tidak, ibumu tidak akan jaga rumah dan barang-barang yang di dalamnya. Daigo hanya bisa terdiam, karena dia tahu lagu yang diputar dan dia mainkan adalah lagu kesukaan ayahnya dulu. Saat tengah malam, tiba-tiba Daigo mendapat panggilan kerja. Mau tak mau Daigo pergi dia. Tapi yang Daigo tak sadar, ternyata istrinya masih terbangun. Namun Mika hanya diam. Sampai sepertinya ibu berperan. Mika masih melakukan pergi. Tapi lagi-lagi Mika hanya diam melihat suaminya berangkat. Di kantor, Yuriko minta maaf karena Daigo dirinya masukkan Daigo yang tidak tahu tentang istrinya. Tapi Daigo tak masalah, karena itu sudah pekerjaannya. Yuriko memuji kehebatan Daigo dalam bekerja. Daigo bisa dengan cepat belajar dan praktekkan. Bahkan pada tadi malam, sangat puas dengan jasa Daigo yang dianggapnya profesional. Padahal, Daigo belum lama bekerja. Daigo mulai bertanya, bagaimana bisa Yuriko masuk ke bisnis ini? Yuriko bilang, dulu dia kerja serabutan di kotanya Hokkaido. Dengan masalah yang tidak berganti,
Sampailah Yuriko bisa bekerja di sebuah bar kecil di kota ini. Sampai pada suatu hari, sang pemilik bar meninggal. Disitulah Yuriko bertemu dengan Pak Sasaki. Saat melihat Pak Sasaki bekerja, Yuriko sangat terkagum-kagum dengan ketelatenan Pak Sasaki. Dia sangat merasa jika dia meninggal nanti, dia mau Pak Sasaki yang mengurusnya. Dan dari situlah dia bisa bekerja dengan Pak Sasaki. Sorenya sepulang bekerja, Daigo bertemu yang masih dari jalan. Tapi bukannya sapaan, dia masih tak malah menyuruh anak dan istri yang menjauh. Dan berkata pada Daigo untuk segera mencari pekerjaan yang lebih layak. Karena semua orang sudah tahu, Daigo tak bisa berkata apa-apa setelah itu. Sesampainya di rumah juga, Daigo kaget sangat dapat di rumahnya sakit. Saat ke kamar, ternyata sang istri tengah update video tutorial persiapan jenazah yang Daigo jadi model di dalamnya. Daigo lalu minta maaf karena tak memberitahu dan bilang ini hanya sementara. Tapi Mika bilang, apakah Daigo tidak mau dalam kerjanya? Daigo tak terima dengan perkataan Mika soal kerjanya. Tapi Mika mau bicara dan bilang, kenapa Daigo selalu egois? Kenapa harus selalu dirinya yang mengalah? Apakah Daigo tidak memikirkan perasaan istrinya ini? Mulai dari dipecat, membeli barang mahal tanpa beritahu, bahkan pindah ke sini itu, Mika tidak pernah komplain. Tapi Mika minta untuk kali ini meningkatkan dirinya. Dia mau Daigo berhenti dari pekerjaan. Saat Daigo mendekatinya, Mika menjawab karena jasa. Dia terus bilang, kalau dia akan pulang ke Tokyo, dan Daigo boleh menemuinya jika dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Yuriko yang mendengar itu menyesal karena Daigo memutuskan untuk berhenti. Padahal idenya bagus, seperti Daigo memang ditakdirkan untuk melakukan pekerjaan ini. Yuriko pun meminta Daigo berbicara sendiri dengan Sasaki yang berada di lantai atas. Sampai di sana, Pak Sasaki malah mengajak Daigo makan bersama dengan awkward. Daigo mencoba membuka pembicaraan, tapi mata yang tertuju pada satu foto di belakang Pak Sasaki. Pak Sasaki langsung menjawab pesan-pesan Daigo. Foto itu adalah foto mendiang istrinya yang meninggal di hadapannya 9 tahun lalu. Saat itu, Pak Sasaki lain menyiapkan dan juga meriasnya. Dan istri Pak Sasaki adalah klien pertamanya sebelum dirinya membuka jasa keberangkatan ini. Pak Sasaki menambahkan, kalau manusia bisa hidup karena kematian, mereka harus melakukan waktu tiap hari untuk bisa melanjutkan hidup. Dan jika kau tidak ingin mati, maka kata Pak Sasaki. Daigo pun sudah melahap makanan yang disiapkan Pak Sasaki. Daigo mengerti kalau sekarang dirinya masih membutuhkan pekerjaan ini, walau harus menangis dari kematian seseorang. Itu bukanlah hal yang buruk. Karena yang mereka lakukan adalah menyiapkan kematian setiap mungkin agar yang hidup bisa merasakan kehidupan sekali lagi dari orang yang berbeda. Beberapa bulan lalu, sekarang Daigo sudah sukses jadi pria raja profesional. Walaupun sekarang Daigo sudah kembali kaya raya, tapi Daigo tetap hidup dalam kesederhanaan. Pelajaran itu dia dapat dari klien-klien yang menggunakan jasanya. Tidak sedikit dari klien Daigo adalah para orang kaya dengan uang segudang. Tentunya mereka bisa menyiapkan pemakaman semewah yang mereka mau. Tapi mereka semua sadar kalau tidak banyak yang bisa mereka bawa ketika dirimu muda. Mungkin kamu hanya bisa membebas masa kos kaki sederhana melihat cucu. Bisa juga seperti salib dari orang tuamu saat dirimu dibaptis dulu, atau sebuah kecupan hangat dari istri dan juga anak-anak. Sebuah tanda cinta dan terima kasih atas semua perjuanganmu selama ini. Saat Daigo kaget saat melihat istrinya sedang mencuci di dapur. Daigo begitu senang melihat istrinya kembali, ditambah sang istri memberitahukan kalau sekarang dirinya sedang hamil. Bertambah kepedeannya Daigo, tapi semua langsung hening saat sang istri bilang Daigo harus mempersiapkan dirinya karena suatu saat
Nanti dia harus berani mengatakan pekerjaannya pada sang anak. Dan apakah dia bersiap jika suatu hari, saat nanti, sang anak dibully karena pekerjaan ayahnya? Draco terdiam mendengarnya. Sampai tiba-tiba, dia tidak pada Yuriko kalau dia harus bekerja. Mika yang marah Draco pergi ambil itu. Saat Draco bilang, kalau ada meninggal, ada manusia. Si pemilik kota dia. Sesampainya di sana, Draco memberi hormat